Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul, dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan awak media wilayah Bantul. Untuk pada hari ini, hari Kamis 1 Desember 2022, kami akan merilis keberhasilan Polres Bantul ungkap perkara sindikat atau kelompok pencurian sepeda motor. Untuk mempersingkat waktu dan untuk lebih jelasnya nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Bantul. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kasat Reskrim, Kasih Humas, dan tentunya rekan-rekan media yang berbahagia. Pada hari ini kami dari Polres Bantul akan menyampaikan informasi terkait keberhasilan anggota kami dalam mengungkap, menangkap, meringkus pelaku sindikat lintas provinsi, yakni pelaku spesialis pencurian, di mana pelaku berasal dari Sumatera, tepatnya Bengkulu dan Palembang. Pelaku lintas provinsi ini spesialis yang pertama curi motor, kemudian yang kedua pecah kaca, kemudian yang ketiga adalah gembos atau kempes ban. Biasanya sasaran adalah nasabah-nasabah yang dari bank, dan mereka juga spesialis ruko. Ini bisa kami sampaikan karena memang hasil pemeriksaan, pengembangan, termasuk yang bersangkutan juga rata-rata spesialis dari residivis kejahatan tersebut. Baik, akan kami sampaikan kronologi singkatnya sebagai berikut. Yang pertama terkait kronologis kasus tersebut. Memang pada tanggal 24 November kemarin ada dua kejadian curanmor di waktu yang hampir bersamaan dan TKP-nya juga sama. Jadi dua sekaligus digasak oleh pelaku, tepatnya di salah satu tempat kos di wilayah Ringin Harjo, Bantul. Dari kejadian tersebut, kami perintahkan kepada Kasat Reskrim untuk atensi dan melakukan olah TKP, dan dari hasil penyelidikan tentunya kita olah TKP yang serius, kemudian mencari saksi-saksi, menginterogasi saksi, kemudian termasuk mencari CCTV. Alhamdulillah di seputaran TKP banyak CCTV. Dari hasil penyelidikan tersebutlah kami akhirnya bisa mengarah kepada diduga pelaku. Kemudian kami lanjutkan pencarian terhadap pelaku, dan pada hari ini, hari apa nih? Kamis ya. Berarti pada hari Selasa ya. Pada hari Selasa pelaku teridentifikasi berada di wilayah Kediri Kota, sehingga tim kami melakukan pengejaran ke wilayah Kediri Kota, Jawa Timur, dan alhamdulillah bisa mengamankan keempat pelaku tersebut. Tentunya dengan berkoordinasi, bekerjasama, di backup oleh Polres setempat. Kemudian keempat tersangka langsung kami amankan dan kembangkan tentunya. Kemudian kami pasti akan mengembangkan TKP lainnya, dan dari hasil interogasi mengakui bahwa mereka lah
yang melakukan aksi pencurian motor di tempat kos tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan keempat pelaku tersebut identitasnya. Yang pertama adalah saudara RH, ini 26 tahun. Kemudian yang bersangkutan berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Yang bersangkutan adalah residivis kasus pencurian dengan modus pecah kaca yang terjadi 2019 di Brebes. Kemudian ZM, ini pelaku yang kedua, 28 tahun, berasal juga dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan atau Palembang. Juga residivis perkara sajam, kemudian pencurian motor juga pernah di tahun 2018. Kemudian yang ketiga adalah saudara DY, 40 tahun, kayaknya paling tua nih, 40 tahun. Ini pemain baru ini ya, pemain baru. Berasal dari Muara Beliti, Musirawas, sama di Sumatera Selatan juga. Kemudian yang keempat adalah saudara PA, 22 tahun. Ini berasal dari Bengkulu, juga residivis kasus pencurian di Ruko pada tahun 2019. Jadi keempat orang ini sempat bertemu di LP saat menjalani hukuman, dan pada saat telah keluar dari LP mereka saling komunikasi kembali untuk melakukan aksi pencurian. Tadi ada yang curanmor, kemudian ada yang pecah kaca, ruko, dan kempes ban. Dari empat ini, satu sebagai apa ya, peluncur ya. Jadi saudara PA ini duluan ke Bantul. Jadi mereka berangkat dari Palembang, kemudian menggunakan bus, kemudian turun di Giwangan. Kemudian satu yang duluan ini saudara PA mencari tempat kos, ketemulah tempat kosnya di wilayah Ringin Harjo, Bantul. Di tempat kos itulah dia mulai mengamati situasi, dan memang ya kesadaran penghuni kos kan memang kita ketahui sampai saat ini masih sangat kurang. Kalau mereka parkir motor ya asal parkir, tidak ada kunci tambahan, bahkan kadang kuncinya masih tergeletak atau tercantol di motor tersebut. Inilah dimanfaatkan oleh pelaku. Melihat situasi ini kemudian memanggil temannya yang 3 orang menyusul, dan juga tinggal di tempat kos tersebut, mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Seperti itu untuk modus mereka. Jadi mereka datang dari Palembang menggunakan bus, kemudian mencari kontrakan di Bantul sambil memantau situasi di kontrakan tersebut, melihat kelengahan dari adik-adik mahasiswa, dan melakukan eksekusi. Motor tersebut langsung dibawa, dan mereka setelah dari Bantul langsung menuju Kediri. Nah ini ya untuk pelaku dan modusnya. Kemudian barang bukti yang kami amankan, kami dapat mengamankan tentunya motor ya, motor hasil kejahatan. Ini ada 2 motor ya, ada 2 motor dapat kami amankan. Alhamdulillah bisa kami temukan kembali karena memang dipakai oleh pelaku. Jadi motor ini dari hasil pemeriksaan rencananya akan dilakukan untuk melakukan aksi pecah kaca.
di wilayah Jawa Timur, termasuk aksi kempes ban. Jadi mereka ke Bantul dulu cari motor karena memang di sini potensinya untuk mengambil atau mencuri motor cukup tinggi karena banyak kos-kosan, banyak mahasiswa yang terkadang abai. Setelah itu mereka bergeser ke Jawa Timur menggunakan motor tersebut untuk melakukan aksi kejahatan lain seperti pecah kaca, kemudian kempes ban. Ini hasil dari pemeriksaan kami terhadap para pelaku. Dan tentunya hasil barang bukti yang dapat kami sita. Nanti kami jelaskan jenis-jenis ini apa-apa dan kegunaannya untuk apa. Kemudian kami juga mengamankan 1 buah kunci T. Ini kunci T-nya ini, ya, lengkap dengan alat bantu lainnya. Kemudian kunci ring 8, ini kunci ring 8. Kemudian 8 paku payung. Nah ini 8 ini paku payung yang kami jelaskan tadi. Ini untuk aksi kempes ban lah. Bayangkan kalau ini ditaruh di jalan terus mobil kita melindas, langsung bolong ya mobilnya. Disitulah biasanya nasabah itu karena bannya gembes langsung turun. Nah disitulah aksi pelaku kelompok lainnya datang mengambil tas yang di mobil karena posisi mobil pintunya terbuka. Ini kita sita dan yang bersangkutan juga sudah mengakui ini untuk digunakan dalam aksi kempes ban. Kemudian kita juga menyita 1 cincin pemecah kaca dan pecahan busi. Nah ini cincinnya nih. Ini untuk pecah kaca ya. Ini nanti akan ditempelkan di kaca mobil. Kaca mobil ini nggak nyampe berapa hitungan detik, kacanya sudah langsung pecah. Ini termasuk ini businya nih. Ini memang modus kelompok-kelompok Palembang nih, seperti ini. Jadi ini businya. Ini cuma hitungan nggak nyampe 1 menit sudah kebuka. Mereka akan menyasar mobil yang di dalamnya ada tas ataupun laptop dan sebagainya. Nah ini. Kemudian ada juga 5 mata kunci letter, 1 buah kunci pas ring ukuran 8 cm, 1 buah kunci Y, 1 buah kunci palsu ini, 1 buah pisau lipat. Ini sebagai alat bantu nantinya. Kemudian ada juga tang sama fungsinya. Kemudian 3 unit handphone yang digunakan oleh pelaku untuk berkomunikasi. Ini handphonenya. Kemudian tentunya kita juga menyita 4 buah helm ya. Ini helm yang memang punya korban nih. Jadi tergantung di motor tersebut, kemudian diambil sekalian oleh pelaku pada saat mencuri motor. Untuk pasal yang disangkakan tentunya kita sangkakan pasal 363 KUHP, yakni terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Ini tentunya akan kita lipat gandakan karena memang ada 2 laporan polisi. Dan kasus ini tentunya tidak berhenti di sini. Kami akan melakukan pengembangan terhadap TKP-TKP lainnya. Kami akan berkoordinasi dengan Polres jajaran yang ada di Polda DIY. Siapa tahu di sana juga pernah ada TKP yang sama. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya adik-adik mahasiswa yang ada di Bantul yang sekarang lagi kuliah dan tinggal di kos. Tentunya yang pertama agar waspada
Biasanya kan karena kebiasaan dari kampung sana tempatnya aman-aman saja, jarang pencurian-pencurian seperti di Jogja, di Jawa. Akhirnya mereka menganggap ini aman. Padahal mereka sekarang berada di Jawa, tidak seperti di kampung sebelumnya. Mungkin motor itu cuma diparkir di depan rumah, ya nggak bakalan hilang. Ditaruh berbulan-bulan pun nggak bakalan hilang. Ini dibawa kebiasaannya ke Jogja. Motor ditaruh di luar, nggak dikunci stang, akhirnya hilang. Kasihan orang tua yang sudah membelikan motor. Rata-rata kan motornya dikirim dari luar Jogja, dibawa ke sini sebagai sarana untuk ke tempat kuliah. Ya, waspada, hati-hati, tolong, karena ini juga tanggung jawab adik-adik tentunya dalam menjaga harta bendanya. Kemudian yang kedua, kepada pemilik kos kami menyarankan agar memasang CCTV itu dulu. CCTV sekarang murah. Ini bisa kita ungkap karena bantuan CCTV. Tapi bukan CCTV dari tempat kos, CCTV yang ada di sekitar tempat kos. CCTV itu nggak mahal. Ada yang harga 300.000 kan, kalau punya kos-kosan 10 pintu kan cuman 1 pintu itu ya sudah bisa beli CCTV. Nah itu adik-adik mahasiswa juga kalau mau kos di Jogja, lihat yang ada CCTV-nya itu langsung pesen. Ini tidak ada CCTV di tempat tersebut, akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku, dan memang mereka mencari tempat yang tidak ada CCTV-nya. Dari hasil wawancara kami ya, mereka juga keliling, ketemulah tempat yang memang tidak ada CCTV untuk menghindari pemantauan. Tapi mereka lupa bahwa di Bantul ini banyak CCTV yang bisa kita manfaatkan untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini. Kemudian kepada pemilik kos, tolong dalam menerima tamu agar betul-betul tamunya didatakan yang baik. Minimal ada nomor identitas, kalau perlu fotokopi KTP, kemudian ada nomor handphonenya, sehingga pada saat terjadi seperti ini kita gampang untuk segera menangkap pelaku. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau hal lain terkait kasus ini, silakan disampaikan. Silakan untuk rekan-rekan media, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kami terkait kasus tersebut. Silakan. Itu satu kos dengan dia kos padang. Iya. Jadi mereka memang mencari tempat kos-kosan untuk melakukan aksi di situ. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena untuk memudahkan pemantauan. Jadi kalau tidak salah sudah 2 minggu ya. Nah, sudah 2 minggu tinggal di kos tersebut. Jadi setiap hari dia mengamati mahasiswa yang parkir di situ. Kemudian ya, mungkin pada saat lengahnya itu tanggal 24 mereka melakukan aksi, dan dua motor sekaligus. Langsung kabur. Iya, langsung kabur. Dengan motor tersebut. Iya. Jadi sekali lagi, motor yang dicuri ini langsung dibawa. Harapannya nanti akan dipakai lagi untuk melakukan aksi pecah kaca di wilayah Jawa Timur. Jadi ini digunakan sebagai sarana untuk mengaburkan nanti. Misalnya kan kalau di sana mereka melakukan aksi, wah motornya kok dari Jogja gitu. Padahal itu juga motor curian. Nah ini memang sudah direncanakan oleh pelaku terkait urut-urutan rencana mereka seperti itu. Ya. Jadi mereka tinggal ngekos bareng-bareng dengan korbannya. Seperti itu. Ya silakan kalau mau ada tambahan lagi. Dan ini kan dua motor itu kan curian di Jogja, ya. Dibawa lari ke Kediri untuk ya. melakukan aksi. Di plat itu AG dan AA. Apakah tersangka ini memfokuskan untuk kedua plat AA itu AG atau? Nah, itu plat asli. Kebetulan yang dicuri itu mahasiswa yang berasal dari apa ya? Platnya itu plat apa tuh? AG. Ya. Ya.
Jadi kan nanti kalau pada saat dia melakukan aksi pecah kaca ataupun kempes ban, kemudian terlihat CCTV motor tersebut platnya, mereka akan aman karena yang termonitor CCTV itu adalah motor hasil curian. Nah kan kasihan korban nih, udah dicuri motornya dipakai lagi untuk melakukan kejahatan lain kan. Nanti pasti pada saat terjadi ditanya-tanya tuh, kok bisa motornya padahal itu juga motor curian. Jadi sekali lagi kami bisa mengungkap ini juga bisa mencegah terjadi kejahatan lainnya seperti pecah kaca dan kempes ban. Seperti yang kami perlihatkan tadi, barang buktinya ini mau dipakai nih untuk melakukan aksi. Mungkin di Bantul mau, tapi mungkin melihat banyak mobil patroli di sini, akhirnya mereka bergeser ke wilayah Kediri. Nah seperti itu. Belum sempat ya? Belum sempat. Karena kebiasaan mereka itu mereka akan menggambar atau mengamati itu selama seminggu lebih. Setelah itu mungkin mereka sudah tahu kalau mereka melakukan aksi lari kemana, baru mereka aksi. Ini posisi mereka di Kediri itu lagi mengamati situasi. Sama lah waktu di Bantul ini mereka ngekos dulu selama 2 minggu ya kurang lebih, baru mereka melakukan aksi. Karena sindikat ya, jadi mereka betul-betul merencanakan dengan baik. Karena mereka memang masih tipis. Masih ada pertanyaan? Kalau saya tahu mereka ini kan ada ketemu dalam satu LP. LP di mana itu Pak? LP nanti di wilayah Sumatera ya? Ini tanyakan di Sumatera kalau tidak salah. Jadi mereka ketemu kenalan di sana. Ada juga yang di Brebes kalau tidak salah. Di Brebes. Jadi mereka sebelumnya tidak kenal, tapi setelah mereka tertangkap kemudian dimasukin LP, mereka kenal, saling kenal. Rata-rata kan seperti itu Mas. Rata-rata seperti itu. Jadi ketemunya di LP, nanti setelah keluar mereka saling kontak lagi. Iya. Dan tentunya punya spesialis masing-masing. Berarti kan bukan di Jawa kan LP-nya? Di Brebes sepertinya karena TKP-nya di Brebes. ya bukan di Jogja. Ya. Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Ini kami perlihatkan barang bukti ya. Biar gampang saya pakai cincinnya. Cincinnya keren. Hah? Keren. Ya ini ya. Jadi ini untuk pecah kaca. Kemudian ini paku untuk gembos ban. Ini bagian dari motor ya. Ya, lengkap mereka alatnya. Tinggal cari TKP saja. Lumayan nih bikinnya. Batu ahli. Lebih mahal dari batu batu. Dua kasus ini rencananya akan di-split atau nanti jadi satu? Kalau split kan bisa mereka masuk Sendiri dong. besok keluar takut lagi besok lagi Kita split. Karena korbannya beda orang. Ya ini 4 pelaku. Dari mana Mas? Sumatera Pak. Sumateranya di mana? Linggau. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Wah, ini Lubuk Linggau. Ke Jogjanya naik apa? Jogjanya naik bis Pak. Naik bis. Ya. Naik bis ke Jogja, terus kan sini aja Mas. Spesialisnya apa ini? Kalau Bapak nih, residivisnya apa dulu? Oh, pecah kaca Pak. Hah? Pecah kaca Pak. Ah, pecah kaca. Nah ini pecah kaca ini spesialisnya. Dulu pernah ketangkap pecah kaca ya? Iya Pak. Di mana? Di Brebes Pak. Brebes. Berarti ditahan di sana. Iya Pak. Di sana berarti ketemu sama? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tadi yang ini ketemu di mana tadi? Kamu ketemu di mana? Oh ini, tuh.
Ya, ini spesialis pecah kaca ini. Inisial. Inisialnya tadi siapa ya? RH. RH ini spesialisnya. Ini kita berikan tindakan tegas karena memang sempat mau lari ini. Ini siapa namanya? DY ya? Iya Pak. DY. Baru kali ini? Baru kali ini ketangkap atau selama ini selamat? Baru kali ini Pak. Baru kali ini. Paling senior kayaknya, 40 tahun. Belum pernah Pak. Iya, maksudnya umurnya paling senior. Asalnya dari mana Mas? Sumatera Selatan, Muara Beliti Pak. Muara Beliti, Musirawas. Nah, Sirawas. Tuh. Sehari-hari kerjanya apa? oh untuk itu masih nganggur Pak. Masih nganggur. Yang ngajak siapa? Siapa yang ngajak nih? Kenal di mana? Teman di rumah paman Pak. Di mana tuh rumah paman? Di Muara Beliti kah? Linggau kah? Di mana? Di Linggau. Linggau. Jadi kenal diajak sama dia. Udah berkeluarga? Ada Pak. Apa spesialisnya? Nggak bisa apa-apa Pak. Nah, terus cuma bonceng aja. Ya. Kamu bonceng. Ah, berarti jadi joki. Dia jadi apa? Drivernya. Ah, ya. Berarti jago balap motor. Iya. Enggak juga Pak. Ya. Ini siapa nih? ZM. Curi motor. Ah, pernah ditangkap di mana, Bay? Bengkulu. Lubuk Linggau juga. 2 kali sudah ditahan. Ditahan di mana dulu? Oh, ketemulah sama ini ya. Di lapas. Lapas Bengkulu. Ini udah bolak-balik. Lapas. Udah balik di penjara nih. Aslinya Linggau tadi ya, Lubuk Linggau. Ini spesialis pencuri motor. Jadi bagian eksekusi motor yang bersangkutan. Udah berkeluarga? Sudah. Udah pernah ke Jogja sebelumnya? Baru kali ini? Siapa yang punya ide ke Jogja? Karena dia ada di Jogja. Karena dia ada di Jogja. Oh, dia yang ngajak nih. Berarti dia duluan, kalian nyusul. Bertiga ini nyusul. Iya. Nah, berarti yang duluan siapa ini? PA ini duluan. Mungkin karena paling muda ya. Duluan ke Jogja, setelah merasa sudah ada sasaran, diundanglah 3 orang ini. Dan semuanya pakai bus. Ya, PA. Bener ketemu sama siapa nih? ZM di lapas mana? Lapas Bengkulu Pak. Lapas Bengkulu. Iya. Kasus apa tuh, motor juga? Iya. Nah, dia juga ini spesialis ruko. Jago bongkar ruko ini. Bukan petugas Indomaret ya, bukan. Dia jago bongkar ruko kalau tidak ada yang jaga. Ya. Sudah pernah ditahan berapa kali? 1 kali Pak. Sajam dulu siapa Sajam? Oh, kamu 3 kali berarti. Sajam 1, motor 1. Ini motor. Ruko. Nah, ini seperti ini. Inilah keempat sindikat pelaku pencurian tadi dengan modus motor, kemudian kempes begembos ban, pecah kaca, dan ruko kosong tentunya, atau yang nggak dijaga. Ya. Kenapa bisa punya ide ke sini? Karena ada teman di Jogja Pak. Hah? Saya punya teman di Jogja Pak. Udah pernah ke Jogja sebelumnya? Belum Pak. Baru kali ini? Iya Pak. Karena ada kenalan? Iya Pak. Kenalan lewat mana? Lewat Facebook Pak. Facebook? Iya. Cewek apa cowok? Cewek Pak. Wah, cewek. Wah, rumah aku. Cantik nggak Aku sirup. ceweknya? Cantik Pak. Cantik. Jadi awalnya memang rencana mau nyuri motor atau memang mau nemuin cewek itu? Cuman nemuin dia Pak. Nemuin itu? Iya. Terus kok bisa punya ide melakukan kejahatan? Saya ditelepon Pak. Ditelepon sama Bang Zamil. Oh, nelpon nanyakan di mana gitu. Iya Pak. Terus pasti nanya ada luka nggak di sana? Dia nanya kamu di mana? Saya di Jogja Bang. Ya udah kamu tunggu di Jogja, kami nyusul. Oh gitu. Iya.
Nanya nggak pasti kau, ada luka nggak? Tahu nggak luka apa? Nah, apa? Maling. Tahu dia nih. Ada kerjaan nggak di sana gitu? Iya, nanya nggak? Ya, berarti awalnya di sini terus ditelepon, mereka nyusul lah. Iya Pak. Berarti ngekos itu dibayari sama siapa? Sama pacar saya Pak. Oh, sama pacarnya. Luar biasa. Pacarnya umur berapa kalau boleh tahu? 39 Pak. 39. Kamu berapa? 22 tahun. Canda ya? Ternyata Don Juan juga nih. Udah tahu pacarnya kalau ditangkap polisi? Nggak tahu ya. Belum tahu. Sudah pernah ketemu tapi sempat ketemu ya? Sudah. Sudah Pak. Ya. Saya kira itu ya. Geser gini, geser gini. Masker saja Pak. Iya, kenapa? Pas maskeran. Ya, dapat kami sampaikan terkait barang bukti yang berhasil kami amankan. Di sini ada 2 motor korban. Kemudian barang bukti yang kami sampaikan tadi, ada kunci T, kemudian ada busi untuk kejahatan pecah kaca, kemudian ada juga paku yang akan digunakan untuk gembos ban seperti ini. Termasuk helm, kemudian alat komunikasi yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Dah, jalan. Coba, cukup. Biar pecah ngirup. Hah? Jangan lo di sini, kasih tau kawan-kawan, ya. Jangan, kabarnya Palembang. Lalu kita komring. Mana tadi korbannya? Ya, dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan korban ya, pemilik motor, untuk memastikan bahwa memang ini adalah motor yang dicuri oleh pelaku. Siapa namanya, Mas? Muhammad Kusasi. Muhammad Kusasi. Kosasi. Kerja atau kuliah? Saya masih kerja. Masih kerja. Kerja Iya. di mana? Kerja di BMT. Oh, iya. Bener ini motornya ya? Benar, Pak. Waktu itu diparkir di mana? Di luar? Di luar kamar, cuma Di luar kamar? parkiran gitu. Oh gitu. Nggak ada yang jaga ya di situ? Nggak Tempat ada. kosnya ya? Nggak ada. Tahunya motornya hilang jam berapa? Pagi, Pak, ketika Pagi. baru bangun sudah nggak ada gitu. Ya. Seneng nggak motornya ketemu? Ya alhamdulillah senang, Pak. Nah, bisa disampaikan apa mungkin? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kapolres Bantul dan jajaran polisi atas kerjasamanya satu sama lain. Ini bisa ditemukan secara cepat gitu loh. Maksudnya nggak berlama-lama. Ini termasuk dibilang cepat. Saya terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Ya. Sudah lunas ya pasti motornya? Ya, sudah. Kas, Pak. Iya. Ya, lebih hati-hati Mas ya. Iya, makasih, Pak. Nanti akan kita serahkan kembali motornya. Iya. Sementara pakai apa berarti ini? Tadi dipinjemin motor. Dipinjemin? Iya. Ya. Dipinjemin sama siapa? Teman kantor. Oh, teman. Ya. Nanti secepatnya kita kembalikan, Mas. Iya. Ya. Pelaku kenal nggak? Kan satu bos ya? Ah, pelaku. Iya, itu kan pelakunya ngekos Iya. sama Masnya di situ. Pernah ketemu nggak? Belum pernah papasan, Pak. Oh, Saya belum juga pernah. baru. Saya Oh, juga gitu. baru. Jadi lebih lama pelakunya daripada saya. Oh, duluan pelaku malah ngekos saya di situ. hitungan itu 10 hari di situ baru Iya. kena gitu, Pak. Oh. Gitu. Jadi belum sempat ketemu ya? Iya, belum. Saya baru di situ Iya. juga. Lebih hati-hati lagi Mas Iya, ya. Ingatkan terima yang lainnya juga Iya, terima untuk kasih. selalu waspada. Termasuk pemilik kos tadi. Silakan dilengkapi CCTV karena itu akan sangat membantu dalam mengamankan tempat kosnya masing-masing. Demikian.
Iya Mas, matur nuwun Mas.